Ironi Pendidikan Indonesia kita lanjutkan masih bersama Pak Dono Suwiknyo, Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Kementerian. Pak Dono, ini menarik. Tadi dikatakan bahwa saya mengulang pertanyaan saya yang tadi, Pak, yang ini butuh konfirmasi lebih tegas. Artinya semua wisudawan yang dikeluarkan oleh universitas atau perguruan tinggi yang tadi itu jelas tidak diakui kesarjanaannya. Jadi gini, Pak. Dalam berita acara kemarin itu ketua yayasan sudah berjanji untuk dia tidak akan. Tapi kan faktanya dia sudah mengeluarkan kan sertifikat atau apapun, betul, ijazah gitu kan. Dan itu digunakan oleh masyarakat untuk melamar pekerjaan. Jadi sebetulnya ijazah yang diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi itu tidak sah atau tidak sesuai dengan aturan, maka itu tidak mempunyai civil effect, artinya tidak diakui. Kalau dia itu contohnya adalah kalau dia itu tes CPNS, maka di BKN sana itu nanti dicek ke database-nya Dikti. Tapi banyak juga yang udah jadi PNS baru mendapatkan itu, Pak Dono. Nah, jadi ini gimana ini? Ada yang dia itu sudah jadi PNS, kemudian meningkatkan pendidikannya dengan praktek-praktek pendidikan yang tidak benar, maka Menpan itu kan sudah mengeluarkan aturan bahwa kalau ada PNS kemudian menggunakan ijazah yang abal-abal, maka itu akan dikasih sanksi yang sangat berat. Itu juga prosedurnya sama. Kalau dia mau menggunakan ijazah, misalkan dia sudah S1 mau menggunakan ijazah S2, didaftarkan atau digunakan untuk kenaikan pangkat, maka di BKN juga dilihat. Kalau ternyata program itu tidak terdaftar di Dikti, nggak diakui. Nah, itu baru sekarang dilakukan kan? Artinya sebelumnya kan belum pernah dilakukan. Dan ini kan banyak sekali praktiknya. Dan saya cukup yakin Pak Dono, ini tidak terjadi hanya di Tangerang Selatan. Bahwa kecurigaan kita berdasarkan data-data yang ada di database kita, bahwa praktek-praktek yang seperti ini ya terjadi di semua daerah. Di semua daerah? Di semua daerah. Kalau kita lihat database kita itu banyak perguruan tinggi yang juga menyelenggarakan praktek seperti ini. Ini perguruan tinggi maksudnya dia perguruan tinggi yang punya izin atau tidak punya izin ya? Jadi anunya macam-macam. Yang paling berat pelanggarannya itu adalah tidak punya izin tetapi melakukan pendidikan dan memberikan ijazah. Oke, itu jelas melanggar. Itu jelas melanggar. Nah, tapi ada juga perguruan tinggi yang berizin. Ya, perguruan tinggi yang berizin, tetapi dia tidak melakukan proses pendidikan yang benar. Ya, misalkan kuliah 1 tahun, kemudian diwisuda jadi sarjana, gitu ya. Itu juga pelanggaran yang berat. Ya, terhadap mereka tadi ya kena ada sanksi pidananya maupun sanksi administratif ya dari Dikti. Ya. Bahwa ada ya mereka yang sudah jadi PNS kemudian meningkatkan pendidikannya dengan melalui proses pendidikan yang tidak benar, itu pun juga kita tertibkan ya pada saat mereka itu mendaftarkan ijazahnya untuk diakui ijazah yang lebih tinggi, maka kalau tidak ada di PDPT nanti tidak diakui oleh BKN. Kemudian juga kementerian, banyak kementerian termasuk di Ristek Dikti, kita kirimi surat edaran kepada pimpinan untuk mengecek ijazah yang dipunyai oleh staf-stafnya. Ya, apakah staf ijazah tersebut itu betul-betul didapatkan dengan proses pendidikan yang benar. Nah itu tadi proses-proses itu kan terus dijalankan saat ini, Pak Dono. Tapi permasalahannya sekarang, ini tadi pelakunya adalah perguruan tinggi yang tidak punya izin, perguruan tinggi yang punya izin tapi melakukan praktik yang ilegal. Ini juga dilakukan bukan hanya perguruan tinggi swasta, tapi juga ada perguruan tinggi negeri. Itu juga. Betul, jadi bahwa kita tidak ada pembedaan antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Sama aja kalau melanggar aturan maka kita akan melakukan tindakan. Bahkan di Ristek Dikti itu
Kalau pelanggaran itu dilakukan oleh PTN, maka itu sanksinya lebih keras. Sanksinya lebih keras karena kan mereka itu kalau PTN itu kan sudah dibiayai negara, ya sudah dibiayai negara, harusnya itu ya tidak perlu melakukan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan aturan. Kalau mereka itu sudah dibiayai negara full, kemudian masih melakukan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan aturan, maka sanksi yang diberikan. Contoh praktek yang tidak sesuai itu contoh aturan itu apa? Adalah pendidikan jarak jauh. Itu belum ada izinnya sebetulnya? Ya, belum ada. Betulnya ada izin untuk melakukan pendidikan jarak jauh, tetapi ada aja PTN yang melakukan pendidikan jarak jauh tanpa izin. Meskipun itu dilakukan oleh PTN, maka ijazah yang dikeluarkan itu tidak sah. Pak Patdono, PTN yang diperbolehkan untuk memberikan pendidikan jarak jauh itu contohnya? Jadi gini, siapa? Artinya kalau ada PTN lain yang melakukan itu, kita tahu bahwa itu pasti ilegal, kan? Ada beberapa PTN yang punya izin untuk melakukan pendidikan jarak jauh. Sebetulnya istilah yang tepat itu bukan pendidikan jarak jauh, tetapi PDD, pendidikan di luar domisili. Contohnya UNER itu diberi izin oleh pemerintah untuk melakukan pendidikan di luar domisili di Banyuwangi. Kemudian hanya di Banyuwangi ya? Hanya di Banyuwangi. Artinya kalau misalkan ada mahasiswa dari luar Banyuwangi itu pasti sebetulnya tidak mengikuti proses itu. Jadi kalau ada mahasiswa UNER, kemudian kuliah di UNER, kampusnya mesti cuma 2, ya, yaitu di Surabaya dan di Banyuwangi itu yang PDD. Kalau dia bawa kuliah di UNER, kemudian kampusnya di Tuban misalkan gitu, itu memang di Tuban itu mesti ilegal karena pemerintah tidak memberikan izin pada perguruan tinggi negeri tersebut untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di luar domisili untuk UNER di kota Tuban. Itu semuanya itu bisa dilihat di database-nya Dikti. Saya berkali-kali menyampaikan kepada masyarakat, tolong dilihat kalau mau kuliah perguruan tingginya itu mana, dicek apakah itu tercatat nggak perguruan tingginya di Dikti. Kalau nggak tercatat berarti perguruan tingginya nggak berizin. Nah, ini kalau saya baca dari informasi, banyak sekali mereka itu yang melakukan kelas jarak jauh itu dari Indonesia Timur. Apakah ada izin untuk melakukan PDD tadi? Jadi kalau perguruan tinggi yang ini, yang kemarin melakukan wisuda itu nggak ada izin pendidikan di luar domisili, itu nggak ada. Dan mereka itu bayarnya sampai berapa, Pak? Jadi beberapa mahasiswa yang ditanyai oleh wartawan, oleh tim kita itu, ya bayarnya 15 juta. 15 juta sampai lulus? Sampai lulus. Sampai lulus. Itu jangan-jangan yang nggak pakai kuliah tapi langsung lulus 15 juta. Artinya sebetulnya bagi kita calon mahasiswa misalkan itu sudah rugi uang, sertifikatnya tidak diakui, terus juga pasti akan sulit untuk untuk melakukan, kalau memang itu digunakan untuk mencari kerja pasti tidak akan diterima kalau di PNS ya itu betul. Jadi maka saya himbau kepada masyarakat sangatlah hati-hati di dalam menempuh pendidikan tinggi. Di luaran sana itu banyak perguruan tinggi yang melakukan praktek tidak sesuai dengan aturan. Kalau itu nanti dilalui maka kerugian akan dialami oleh mahasiswa tersebut. Dari kenyataan yang ada, Pak, ini kan contohnya yang yayasan ini tahun kemarin saja sudah diingatkan, tapi tahun ini melakukan lagi. Maka ini bukti bahwa tidak ada ketegasan sebetulnya kan. Jadi betul. Jadi keterbatasan yang ada di Dikti itu hanya terbatas memberikan sanksi administratif, sanksi pidana itu kewenangan dari aparat penegak hukum. Kalau kita lihat bahwa tahun yang lalu itu sudah ditangkap dalam tanda petik, kemudian juga sudah berjanji, sekarang diulangi lagi, itu menunjukkan betapa bandelnya perguruan tinggi yang melakukan praktek-praktek ilegal di dalam proses pendidikan tinggi. Dan betapa tidak tegasnya penegakan hukum di Indonesia. Ya ini ya mungkin itu juga termasuk mungkin ya Dikti kurang tegas di dalam memberikan sanksi administratif itu. Pak Patdono, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Terima kasih.